Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramadan. Kali ini saya akan membahas materi tentang faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek non-sosial. Yang pertama yaitu aspek sosial di lingkungan sekolah, meliputi guru, administrasi, dan teman-teman sekelas, yang dapat mempengaruhi cara belajar seorang siswa. Hubungan ketiga komponen tersebut dapat mempengaruhi cara belajar seorang siswa di sekolah. Perilaku yang harmonis atau teladan seorang guru dapat menjadi motivasi bagi seorang siswa untuk belajar dengan giat di sekolah. Yang kedua yaitu aspek sosial di lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi cara belajar seorang siswa. Lingkungan siswa yang kumuh atau banyaknya pengangguran atau anak terlantar dapat mempengaruhi cara belajar seorang siswa. Yang ketiga yaitu aspek sosial di lingkungan keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi cara belajar seorang siswa karena sifat-sifat orang tua atau tata letak rumah dapat mempengaruhi cara belajar seorang siswa. Oke, selanjutnya yaitu lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, lingkungan alamiah, meliputi udara yang sejuk, cahaya yang tidak terlalu terang maupun tidak terlalu redup. Yang kedua yaitu faktor instrumental. Faktor ini terdiri dari 2 macam, yaitu hardware seperti fasilitas-fasilitas sekolah maupun lapangan olahraga. Yang kedua yaitu software, yaitu seperti kurikulum, pedoman atau peraturan-peraturan sekolah maupun buku panduan. Yang ketiga yaitu faktor materi pelajaran. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu pula dengan metode pengajaran guru yang disesuaikan dengan kondisi seorang siswa. Oke. Selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam seorang individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar seorang individu. Faktor ini mempunyai 2 jenis, yaitu fisiologis dan psikologis. Yang pertama yaitu faktor fisiologis, adalah faktor yang berhubungan dengan fisik individu dan mempunyai 2 macam, yaitu yang pertama keadaan tonus jasmani. Pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Yang kedua yaitu fungsi fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera, karena merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia. Berikutnya yaitu faktor psikologis, merupakan keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi cara belajar. Yang pertama yaitu kecerdasan siswa. Pada umumnya diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam merealisasikan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya ditentukan dengan kualitas otak saja, tetapi juga dengan organ tubuh yang lainnya. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor
yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasi yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Motivasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu dalam proses belajar. Motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang efektif. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, faktor yang didorong dari luar diri seorang individu, tapi memberikan pengaruh terhadap kemajuan untuk belajar, seperti ujian, peraturan, teladan seorang guru, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ingatan. Ingatan mempunyai 3 fungsi, yaitu menerima kesan, menyimpan kesan, dan memproduksi kesan. Hal lain dari ingatan adalah kemampuan menyimpan kesan atau mengingat. Kemampuan ini tidak sama kualitasnya pada setiap individu, namun ada hal yang umum terjadi pada siapapun, yaitu setelah seseorang selesai melakukan tindakan belajar, proses melupakan akan terjadi. Berikutnya yaitu minat. Secara sederhana berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi terhadap sesuatu. Namun lepas dari kepopulerannya, minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi, karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar. Berikutnya yaitu sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif, berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, secara positif maupun negatif. Yang terakhir adalah bakat. Bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seorang individu untuk mencapai sebuah keberhasilan. Pada masa yang akan datang, pada dasarnya setiap orang memiliki bakat untuk mencapai prestasi belajar sesuai kemampuannya. Karena itu bakat juga diartikan sebagai kemampuan dasar individu untuk melakukan tugas tertentu, tergantung upaya pendidikan dan latihannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon kurangnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.